Shalom, shalom Elohim buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat pas, pejuang keselamatan di akhir zaman, di keempat penjuru mata angin, dimanapun saat ini berada, yang senantiasa bertekun dan taat, menyampaikan suara kebenaran, seruan pertobatan, dan Injil kebenaran di akhir zaman ini. Salam kasih, damai sejahtera, dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saat ini saya mau menyaksikan mimpi penglihatan saya. Namun sebelum saya menyampaikan mimpi penglihatan saya, izinkan saya terlebih dahulu menyapa ketiga pribadi ilahi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai tubuh casing manusia yang tereselen dan rendah hati yang penuh kasih. Shalom, shalom Elohim kepada Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh yang memakai tubuh casing Bapak Eman Lahagu. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the Kings, Jesus Christ, Alpha dan Omega, sumber terang sejati, yang merupakan wujud Allah itu sendiri, yang memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam kasih, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona, dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri, yang merupakan wanita yang tertulis dalam kitab Wahyu 10 dan Wahyu 12, yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani. Salam kasih, salam sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, praise the Lord. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya mau bersaksi tentang mimpi penglihatan yang saya terima minggu lalu. Saya berada di suatu daerah, namun saya tidak tahu daerah itu daerah mana. Namun yang saya lihat pada saat itu, saya dalam keadaan kondisi ketakutan, karena saya melihat bagaimana tsunami itu betul-betul bergulung-gulung menghampiri kami, menghampiri saya, menghampiri manusia yang ada pada saat itu, bangsa-bangsa ada pada saat itu. Begitu hebatnya rasa takut itu, rasa cemas itu. Karena apa? Karena tidak ada tempat yang bisa di mana saya berlindung, tempat di mana saya bisa berpegang untuk memperoleh keselamatan pada saat itu. Namun yang saya lakukan pada saat itu, hanya saya dapat berseru, hanya itu yang dapat saya lakukan. Saya menangis, saya meraung, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus Engkaulah pengharapan saya. Hanya itu yang keluar pada saat itu dari mulut saya, saudara-saudariku. Dan pada saat itu saya melihat kiri kanan, depan belakang, bahkan sekeliling, tidak ada satupun yang tidak dilahap, yang tidak tergenang, yang tidak dihancurkan, dilululantakan oleh tsunami tersebut. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, bahkan gunung-gunung pun terbenam. Bahkan tidak ada manusia yang hampir-hampir tidak ada manusia yang terselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu, begitu hebatnya. Lalu dalam keadaan seperti itu, saya melihat pertolongan Tuhan ada pada saya. Dan pada saat itu saya terbangun dari tidur saya, lalu saya berdoa. Saya meminta hikmat daripada Allah yang Maha Kuasa, hikmat daripada Roh kebenaran itu sendiri, untuk membukakan rahasia daripada mimpi yang saya terima, arti daripada mimpi yang saya terima. Sebab dalam keadaan mimpi yang saya lihat, tidak ada lagi pengharapan betul-betul kepada manusia. Seperti Tuhan sudah memalingkan wajahnya kepada bangsa-bangsa itu. Di mana-mana saya melihat mayat berkelimbangan. Bahkan tidak ada satu apapun harta, bahkan apapun yang ada di atas muka bumi yang berharga pada saat itu. Semua hancur lulu lantang. Dan ketika saat berdoa, saya dibukakan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 21 sampai 24 dan 28 sampai 30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di sana dikatakan, bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal,
Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuasa, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih, sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman yang barusan saya bacakan, Roh mengingatkan bahwa tentang bencana yang sedang terjadi ke depan yang akan menimpa umat manusia, bukan hanya kepada satu daerah, tetapi akan menimpa seluruh daerah secara bergiliran, secara bergantian, sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan diingatkan hal itu terjadi di mana karena Tuhan telah memalingkan wajahnya oleh sebab perbuatan dosa, oleh sebab pemberontakan bangsa-bangsa dan masyarakat, bahkan pemimpin-pemimpin yang memberontak dan bersekongkol dengan iblis yang berusaha untuk menyiksa, bahkan menjadikan masyarakat tersebut menjadi seperti seorang janda dan yatim piatu yang kehilangan